Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 3 SD Wonokersono 1 yang Pak Guru banggakan dan Pak Guru sayangi. Sebelum mengawali dari pembelajaran ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama agar dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini tidak ada suatu halangan apapun dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada pagi hari ini yaitu Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, kita akan mempelajari tentang tema 1, pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu ada beberapa yang perlu anak-anak ketahui dan pahami. Karena makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pahami dan kita mengerti. Makhluk itu ada terbagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kalau makhluk hidup itu seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Kalau makhluk tak hidup ada batu, air, tanah, dan gunung. Nah, perbedaannya makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu adalah kalau makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri kehidupan. Sedangkan makhluk tak hidup itu tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya ada beberapa. Yang pertama adalah bergerak, ya. Makhluk hidup itu bergerak. Bergerak bisa berpindah tempat atau bisa bergerak tapi di suatu tempat. Kalau bergerak yang berpindah tempat, contohnya ketika kita olahraga yaitu berlari-lari, itu yang namanya bergerak berpindah tempat ya. Tapi kalau bergerak tidak bertempat, seperti kita pemanasan itu kan masih dalam satu tempat tapi tidak berpindah-pindah. Itu adalah yang bergerak. Seperti kuda, burung itu juga bergerak, ikan juga bergerak ya. Kalau burung itu berterbang, ikan berenang, kalau kuda berlari. Itu. Tumbuhan juga bergerak ya. Contohnya beberapa jenis tumbuhan ketika malam hari dan membuka, kalau siang hari menutup. Contoh lainnya adalah daun putri malu itu ya. Apabila kita sentuh, itu akan mengatup, beberapa saat akan membuka. Itu biasanya kita jumpai di lapangan. Ciri yang kedua adalah yaitu tumbuh dan berkembang ya. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu sama saja dengan bertambah ukurannya, berkembang itu berubah bentuk ya. Ini contoh pertumbuhan ya, contoh pertumbuhan ini ya, bisa dilihat tumbuh dan berkembang. Yang contoh perkembangannya itu dari bayi menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa dan menjadi orang tua. Itu adalah contoh perkembangan ya. Seperti juga tumbuhan juga akan mengalami tumbuh dan berkembang. Seperti ini juga seperti biji dan lainnya itu. Sekarang ciri yang ketiga adalah bernafas.
Bernafas itu adalah menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Itu seperti ikan juga bernafas menggunakan insan, manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insan. Tumbuhan bernafas dengan stomata, serangga juga bernafas. Ciri yang keempat adalah makan dan minum. Ya, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Ya, dan juga perlu energi sebagai sumber bahan makanan diperlukan untuk kehidupan ya. Tanpa makanan dan minuman, makhluk hidup tidak dapat hidup atau tidak akan dapat melanjutkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Manusia butuh makanan 4 sehat 5 sempurna agar kesehatannya tetap terjaga. Yaitu ya, seperti 4 sehat 5 sempurna terdiri dari makanan pokok, sayur, lauk pauk, buah-buahan, dan ditambah dengan susu agar menjaga kita tetap sehat. Tumbuhan butuh makanan berupa dari air dan lainnya. Sekarang ciri-ciri yang kelima adalah berkembang biak. Berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh itu ya, cara berkembang biakan makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang dengan melahirkan, misalnya seperti manusia, sapi, kuda, dan kucing. Ada yang dengan bertelur, contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain sebagainya. Pada tumbuhan berkembang biakan juga bermacam-macam. Ada yang berkembang biak dengan biji, contohnya padi, kelapa, kacang, dan mangga. Ada juga yang berkembang biak dengan tunas, misalnya pohon pisang. Ada juga yang berkembang dengan potongan dari bagian tubuh, contohnya tebu, singkong, dan ubi jalar. Ciri yang keenam adalah peka terhadap perangsang. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang berasal dari luar. Rangsangan itu bisa berupa ini ya, sengatan matahari, cahaya, air, suhu, zat kimia, dan lain sebagainya. Ini bunga matahari juga selalu mengarah kepada sinar matahari ya, itu salah satunya. Dan daun putri malu akan mengatupkan apabila kena rangsangannya ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Oleh karena itu, mudah-mudahan anak bisa dipahami dengan baik sehingga menjadi bekal bagi adik-adik atau anak-anak untuk mempelajari materi ini lebih mendalam lagi. Oleh karena itu, dalam kesempatan pagi ini, setelah anak-anak melihat dan mendengar apa yang Pak Guru sampaikan tadi, oleh karena itu, sebelum Pak Guru tutup, mari kita akan memberikan tugas ya. Tugas hari ini yaitu adalah menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Tugas yang kedua, sebutkan contoh makhluk hidup. Yang ketiga, apakah batu merupakan makhluk hidup? Yang keempat, ikan bernafas menggunakan apa? Yang kelima, manusia bernafas menghirup titik-titik. Setelah anak-anak kerjakan atau dikerjakan di buku tulis seperti biasa, kalau sudah selesai, difoto, dikirim ke nomor WA Pak Guru ya, itu. Dan untuk mengingatkan, mungkin untuk materi yang lalu apabila anak-anak yang belum mengirim tugas untuk segera dikirim ke Pak Guru ya. Demikian sebelum Pak Guru tutup dalam pembelajaran ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian untuk pembelajaran pagi hari ini. Manakala ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.